Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang nama dan nasab sudah. Baik. Kita akan membahas nama dan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan dulu. Dalam nama itu ada tiga, ada empat ya. Pertama nama, yang kedua kunyah, yang ketiga laqab, yang keempat nisbah. Ini empatnya harus dibedakan. Ya, empat ini harus dibedakan. Ada nama, ada kunyah, bukan kunyah ya, tapi kunyah. Yang ketiga ada laqab. Yang keempat ada nisbah. Nama itu ya nama, al-ismu. Namanya siapa? Namanya Faiz, Ali, Muhammad, Abdullah. Ya, eh, namanya Sudirman, namanya Riyadi, namanya Eko, itu nama. Ya. Yang ke Oh, ma yadullu ala musamma. Yang nama itu menunjukkan yang diberi nama tersebut. Jadi kalau Faiz ya Faiz itu adalah menunjukkan saya. Gitu. Yang kedua namanya kunyah. Kunyah itu nama yang didahului dengan abu atau ummu. Nama yang didahului dengan abu atau ummu. Abu Bakar, Abu Talha, Abu Hurairah, Abu Ali, Ummu Abdillah, Ummu Hafsin, Ummu. Itu tidak harus anaknya namanya Abdullah baru namanya Abu Abdullah, nggak harus begitu. Karena kunyah ini nama yang didahului dengan Abu atau Ummu. Abu Fulan, Abu Fulan. Nggak harus anaknya namanya itu. Gitu. Karena anak kecil pun dikasih kunyah oleh Nabi SAW. Disebutkan ya Aba Umair, ma fa'ada nugal. Ada anak kecil punya burung peliharaan. Burungnya ini mati. Ya, punya burung peliharaan, burungnya ini mati, anaknya itu sedih. Dengan Nabi SAW memanggil anak kecil itu, ya Aba Umair, hei Abu Umair. Masih kecil sudah dikasih apa? Kun. Yang ketiga lakob, julukan. Ya, lakob atau julukan. Julukan. Jadi misalnya julukannya apa? As-So'eqah, bledek. Kenapa? Karena kekuatan hafalannya itu seperti secepat apa? Kilat. Secepat kilat. Misalnya julukannya apa? Al-Fakir. Yang fakir misalnya. Bukan yang fakir, tapi ya, yang misalnya punya sakit di punggungnya, di tulang belakangnya. Tulang belakangnya itu ya salah satu perawi hadis itu julukannya Al-Fakir. Bukan dia yang fakir, miskin bukan. Tapi dia itu sakit di tulang belakangnya. Tulang belakangnya itu dalam bahasa Arab disebut amud fakori. Tulang fakor. Makanya yang sakit disebut fakir. Ya, itu julukan. Julukan itu boleh selama orangnya ridho. Julukan itu boleh selama orangnya ridho. Fulan atau wil yang tinggi. Fulan al-qasir yang pendek. Selama orangnya ridho disebut qasir, boleh. Fulan yang pincang. Selama orangnya ridho, boleh. Tapi kalau orangnya nggak ridho, julukan itu nggak boleh. Dosa. Ya. Ada orang yang terkenal dengan namanya. Ada orang yang terkenal dengan kunyahnya. Ada orang yang terkenal dengan lakopnya. Misalnya siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Itu terkenal dengan namanya. Namanya Utsman, bapaknya namanya Affan. Ada sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Misalnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Abu Bakar namanya Abdullah. Kemudian Abu Hurairah. Namanya siapa? Abu Hurairah itu kunyah. Bukan bapaknya kucing. Bukan. Namanya Abu Hurairah. Nggak mesti bapaknya Fulan. Bukan. Karena kunyah itu nama yang didahului dari apa? Dengan Abu atau
Nggak mesti bapaknya. Jadi terjemahkan bapaknya Fulan itu keliru. Sebagian menerjemahkannya begitu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Ada yang terkenal dengan lakopnya. Misalnya As-Siddiq, itu lakopnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian misalnya Al-A'mash, salah seorang tabi'in namanya A'mash. A'mash ini namanya Sulaiman ibnu Mihran. Enggak, jarang yang tahu namanya Sulaiman, tapi yang tahu namanya siapa? A'mash. Begitu juga Abdurrahman ibnu Hurmuz namanya Al-A'raj, yang pincang. Kalau A'mash katarak. Si yang katarak, yang kena penyakit. Jadi nggak apa-apa disebut A'mash. Nggak apa-apa disebut apa? Jadi boleh disebut A'mash karena dia ridho. Kalau nggak ridho, nggak boleh. Jadi ada nama, ada lakop, ada nama, ada kunyah, ada lakop, ada nisbah. Nisbah itu apa? Penisbatan, penyandaran. Misalnya seorang belajar fikih madhabnya Syafi'i, akhirnya dia mengikuti madhabnya Syafi'i, maka dia menisbatkan dirinya pada madhab Syafi'i. Misalnya Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini nisbah kepada madhab Syafi'i. Misalnya orang Solo, Fulan bin Fulan As-Solowi, nisbah ke kota Al-Jogjawi. Atau nisbah ke negara Al-Indonesi, Al-Yamani. Atau nisbah ke mana misalnya? Nisbah ke keluarga Al-Kratoni misalnya. Keluarga keraton misalnya. Atau yang menarik di India itu ada madrasah namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa. Dan itu saya baru tahunya belakangan. Bahwa alumninya itu dalam namanya selalu menisbatkan An-Nadawi. Saking bangganya dengan apa? Madrasahnya. Misalnya Abdul Hasan An-Nadawi. Itu terkenal. Ya, terkenal. Saya kira An-Nadawi ini keluarga Nadawi di India. Ternyata itu adalah apa? Nama madrasah. Seperti Azhari. Fulan bin Fulan Al-Azhari. Maksudnya alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar. Itu namanya contohnya nisbah yang keliru dipakai kadang-kadang. Halimatus Sa'diyah. Itu namanya Halimah. Sa'diyah itu nisbah ke Bani Sa'ad. Karena nisbahnya ke Bani Sa'ad disebutnya Sa'diyah. Karena perempuan ya. Kalau laki ya Sa'di. Kalau perempuan ya Sa'diyah. Dikira itu namanya. Akhirnya karena tenang punya anak perempuan dikasih nama Halimatus Sa'diyah. Padahal orang Solo. Harusnya Halimah Solowiyah. Ya. Tapi kan aneh ya Halimah Solowiyah. Udah gak apa-apa Halimah Sa'diyah. Loh, kamu dari Bani Sa'ad? Bukan, saya dari Bani Solo. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa, memang sudah jadi namanya. Bukan nisbah lagi. Halimatus Sa'diyah itu jadi nama. Bukan nisbah lagi. Karena orang Indonesia nggak menggunakan nisbah. Nah, nama dan nasab Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu namanya Muhammad. Ayahnya namanya siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Bapaknya lagi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin Abdul Manaf. Nah, jadi nama bapak beliau adalah Abdullah. Abdullah ini meninggal saat ibundanya dalam keadaan hamil. Saat ibundanya dalam keadaan hamil. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib ini namanya aslinya Syaibah. Namanya aslinya siapa? Syaibah. Hashim nama aslinya Amr. Nama aslinya Amr. Nah, Hashim ini yang pertama kali, Hashim ini pimpinan Quraisy di zamannya.
Maka keturunannya disebut Bani Hashim. Hashim ini pimpinan Quraisy yang sangat dihormati. Yang sangat dihormati. Maka beliau itu yang mencanangkan atau memperakasai ide rihlata syita'i wasaif. Jadi kalau musim panas, pergi kemana? Ke Syam. Berdagang ke Syam. Musim panasnya lebih hangat. Kalau musim dingin, pergi ke Yaman. Musim dinginnya lebih hangat. Karena musim dinginnya Syam itu dingin sekali. Makanya kalau musim dinginnya Syam dingin sekali, musim panasnya nggak begitu panas. Kalau di Yaman, musim panasnya panas sekali. Tapi musim dinginnya nggak begitu dingin. Makanya ketika musim panas, orang Arab pergi kemana? Quraisy ini, Hashim ini. Ketika musim panas, ayo kita berdagang ke Syam. Nanti pulang lagi, ketika datang musim dingin, berdagang ke Yaman. Inilah namanya Hashim. Nah, suatu hari ketika Hashim pulang dari Syam, sampai di sebuah tempat namanya Gaza. Antum pernah dengar namanya Gaza kan? Hari ini sedang terjadi perang besar di sana. Ya. Sampai di sebuah kampung namanya Gaza. Hashim ini sakit dan meninggal di situ. Ketika meninggal, istrinya itu sedang hamil. Begitu mendapatkan kabar meninggal, istrinya ini pulang ke kampung asalnya, di Yathrib. Yathrib itu namanya apa sekarang? Madinah. Nah, beberapa tahun kemudian, saudaranya Hashim, namanya Muttalib. Saudaranya Hashim namanya Muttalib. Muttalib ini kalau turun ke bawahnya ini muncul di antaranya nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jalurnya Muttalib. Muttalib itu saudaranya Hashim. Muttalib itu punya saudara 4. Naufal, Hashim, Abdus Syams, sama Muttalib. Jadi 4 bersaudara. Nah, kemudian ketika beberapa tahun kemudian, Muttalib ini mencari anaknya Hashim. Pergi ke kampung istrinya. Saya pengen ketemu anaknya Hashim. Ketika ketemu anaknya laki, mau dibawa ke Mekah. Masih anak-anak. Ya, kalau sekarang mungkin ulam ya, usia mungkin wallah alam, saya nggak tahu, mungkin 10 tahun, 15 tahun, 12 tahun gitu ya. Disebutkan keluarganya menolak. Jangan. Kata Muthalib, jangan khawatir. Saya ini ingin mengembalikan dia ke kerajaan bapaknya. Jadi bukan raja, tapi sudah dianggap seperti apa? Raja. Ini anaknya Hashim. Hashim ini dihormati. Saya ingin mengembalikan anaknya ini ke penghormatannya bapaknya. Sehingga dia dihormati oleh kaumnya. Si anak ini namanya Syaibah. Anak ini namanya siapa? Kemudian dibawalah oleh Muthalib, digoncengkan naik naik motor. Semua yang lihat, oh ini budaknya Muthalib ya? Bukan. Ini saudaraku Hashim. Lewat sama orang lagi. Ah, Muthalib, ini budakmu. Bukan. Ini anaknya saudaraku Hashim. Ketemu orang lagi, ini budaknya kamu, wahai Muthalib. Bukan. Ini sampai saking banyaknya itu, banyaknya yang ngomong begitu. Anak ini disebut Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib. Pada aslinya namanya siapa? Siapa itu namanya Lakob. Abdul Muthalib ini punya anak banyak. Ada Zubair, ada Hamzah, ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abdullah, ada perempuan Sofia, ada perempuan Arwa, Arwa bintu Abdul Muthalib, Arwa, perempuan. Anak saya baru lahir bulan lalu, saya beri nama Arwa. Ya, perempuan, Arwa. Ya, kemudian ada banyak. Dari antaranya Zubair, Abdul Muthalib, dan sebagainya masuk Islam, sebagainya tidak. Tapi riwayat yang saya baca, semua bibi-bibinya Rasulullah SAW masuk Islam semuanya. Semua bibi-bibinya Rasulullah SAW masuk Islam semuanya. Inilah
Kemudian di antara anaknya adalah Abdullah. Kemudian Abdullah, makanya Abdul Muthalib ketika besar dia menjadi sayyid di kaumnya, menjadi pembesar di kaumnya, terkenal di seantero Arab. Kemudian muncul Abdullah, Abdullah meninggal, kemudian lahirlah anak yang dikandung oleh istrinya Abdullah saat Abdullah meninggal, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW dari Bani Hashim. Bani Hashim ini berarti bukan cuman Abdullah saja, betul nggak? Abbas juga Bani Hashim. Keturunan Abbas, Bani Hashim. Kemudian, pokoknya yang sekarang disebut Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah yang haram menerima zakat dari Bani Hashim dan Bani Loh, Bani Hashim dan Bani Muthalib termasuk Ahlul Bait. Baik, tadi kan kita sebutkan Abdul Manaf ini anaknya 4, bukan cuma Hashim sama Muthalib saja, ada Naufal, ada Abdul Syams. Kenapa yang Ahlul Bait cuma Bani Hashim dan Bani Muthalib saja? Yang Ahlul Bait ini keluarga Nabi yang haram menerima zakat hanya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Naufal enggak, Bani Abdul Syams. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Innama Banu Hashim wa Banu Muthalib syai'un wahid." Bani Hashim dan Bani Muthalib itu satu. Kenapa? Karena Bani Muthalib ini yang bela Bani Hashim. Beda dengan Bani Naufal dan Bani Abdul Syams. Mereka nggak bela Bani Hashim saat dimusuhi. Makanya Bani Muthalib dan Bani Hashim satu karena saling membela saat dimusuhi. Meskipun mereka musyrik. Ketika ditindas di Mekah, Bani Hashim ditindas di Mekah, Bani Muthalib yang bela. Meskipun bukan apa? Bukan muslim. Aneh ya? Aneh. Makanya ketika masuk Islam, dihargai oleh Nabi SAW. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu satu. Makanya dianggap keluarganya Nabi SAW. Tidak boleh menerima zakat. Lalu terus tidak boleh menerima zakat, dapat dari mana? Dapat dari jatah Baitul Mal. Seperlimanya seperlima. Baitul Mal itu seperlimanya, ya. Terus dibagi seperlima lagi, digunakan untuk siapa? Ahlul Bait. Nah, sekarang nggak ada Baitul Mal. Kalau ada Ahlul Bait yang miskin gimana? Ya, ada khilaf di antara fuqaha. Ada yang mengatakan tetap nggak boleh menerima zakat. Ada yang mengatakan boleh menerima zakat karena fungsi Baitul Mal udah nggak berfungsi. Baik. Sekarang polemik yang muncul, yaitu cucunya Rasulullah SAW, dzurriyyah Nabi SAW. Sekarang kan apa? Ada siapa apa? Kiai siapa itu ya membatalkan nasabnya Habaib. Nah, nasabnya Bani Hashim ini nasab yang paling erat. Nasab yang paling erat. Maksudnya apa? Paling otentik. Nasab yang paling otentik nasabnya Bani. Dan guru-guru kami itu kami belum pernah mendengar dari guru-guru kami yang apa? Membatalkan nasabnya Bani Hashim atau disebut Habaib. Meskipun jika ada perbedaan permasalahan akidah itu tidak serta-merta membatalkan nasabnya. Ya, tidak serta-merta membatalkan nasab. Nasab ini bisa diverifikasi. Jadi kalau kamu mengaku, mana buktinya? Oh, saya anaknya Fulan, Fulan anaknya Fulan, Fulan anaknya Fulan. Nanti dicek loh, Fulan itu nggak punya anak namanya Fulan, kamu kok bisa gitu ya? Itu bisa diverifikasi. Karena nasabnya yang mulia, mereka memperhatikan nasab ini. Ditulis, dibukukan. Sejak dulu sampai sekarang. Ya, sejak 1000 tahun yang lalu. Nasabnya, nah itulah kelebihan bangsa Arab dari bangsa non-Arab. Tapi kawan semua harus paham. Ketika saya menyebutkan bangsa Arab lebih afdol dari bangsa non-Arab, itu yang saya maksud adalah secara umum. Karena memang syariat mengutamakan bangsa Arab daripada bangsa non-Arab. Bukan berarti pribadi non-Arab dengan satu pribadi Arab itu yang lebih afdol yang Arab, bukan.
Kalau sudah hitungan pribadi, yang paling afdol adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling afdol ya, yang paling bertakwa. Fulan bekas budak, nggak punya nasab, bertakwa kepada Allah, bisa lebih afdol daripada orang yang nasabnya paling tinggi. Kenapa? Karena dia lebih bertakwa. Tapi kalau bicara secara umum, maka nasabnya Nabi SAW, keturunannya lebih afdol daripada dalam bangsa Arab pun ada apa? Perbedaan lagi. Ini ada, jadi secara umum tuh ada dua. Ada bangsa Arab, ada bangsa non-Arab. Nabi SAW mau khususkan al-a'immatu min Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy. Kata Nabi SAW, yang menjadi pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Ya. Maka yang menjadi khalifah, yang menjadi presiden, itu syaratnya harusnya adalah dari bangsa apa? Quraisy. Loh, ini kan apa? Sektarian, rasis. Kenapa yang bukan bangsa Quraisy nggak boleh apa? Nggak boleh menjadi pemimpin? Karena Nabi SAW mengatakan orang Quraisy itu punya kekuatan lebih daripada orang yang bukan Quraisy. Meskipun Arab. Meskipun, oke. Apakah, ya ini kita bilang, orang Arab lebih afdal daripada orang Ajam. Di antara orang Arab sendiri ada Quraisy, ada yang non-Quraisy. Apakah orang Quraisy lebih afdal dari non-Quraisy? Ya jelas. Tapi apakah pribadinya? Satu orang Quraisy dengan fulan yang non-Quraisy, yang lebih afdal yang mana? Yang lebih afdal yang paling apa? Quraisy sendiri pun ada Quraisy Bani Hashim, ada yang bukan Bani. Tentu yang Bani Hashim lebih apa? Lebih afdal karena keturunannya siapa? Karena nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Baik, Bani Hashim yang fasik dengan orang non Arab mana yang lebih afdal? Orang non Arab tadi karena lebih bertak. Jadi kalau bicara secara umum, ya kita harus bicaranya secara. Kalau secara khusus, ya yang paling afdal siapa? Yang paling bertakwa. Kenapa Allah mengafdalkan bangsa Arab? Ya itu kehendaknya Allah. Allah turunkan Nabi di mana? Di Arab. Sebagian itu salah paham. Nabi diturunkan di Arab karena di sana bejat sekali. Oh bukan karena itu. Kalau karena bejatnya, di Persia itu lebih bejat. Di Arab itu nggak ada orang nikahin ibunya. Orang nikahin ibunya nggak ada. Di orang-orang Ajam ada orang nikahin ibunya. Bukan istri bapaknya deh. Kalau istri bapaknya, orang Arab menikahin istri bapaknya. Yang bukan ibunya tentunya. Tapi nggak ada orang Arab menikahi siapa? Ibu. Orang Ajam melakukan itu. Ya, melakukan itu. Jadi bukan Nabi diutus di Arab karena masyarakat Arab itu bejat. Bukan. Kalau urusan bejat, banyak yang lebih bejat. Kan bejatnya bangsa Arab itu lebih minimal. Kenapa? Mereka masih mengetahui Allah, kenal Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan, mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, mereka menjawab Allah. Siapa yang mengatur perputaran langit dan bumi, matahari dan bulan, mereka menjawab siapa? Allah. Orang-orang Persia, orang-orang itu enggak. Tuhannya api. Mereka mengenal Tuhan itu dua. Ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan apa? Bangsa Yunani masih percaya dengan mitos dewa-dewa. Tuhannya kawin sama manusia, gitu. Tuhannya perempuan, kawin sama Tuhannya jatuh cinta sama makhluknya. Tuhannya menciptakan, Tuhannya apa? Ada Tuhan laki-laki lihat perempuan di dunia kesengsem, kawin. Ini kan mitologi dewa-dewa siapa? Yunani. Mana yang lebih buruk? Tentu mereka lebih bejat lagi mereka. Maka Nabi diutus di bangsa Arab itu bukan apa? Bukan karena mereka yang paling bejat, bukan. Antum kalau lihat paling bejat, ada bangsa yang lebih bejat lagi. Ya. Karena apa? Karena mereka punya sifat-sifat terpuji. Mereka tidak berbohong. Mereka punya kehormatan.
Bahasa mereka bahasa yang paling indah. Sehingga nabinya dari orang Arab, bahasanya juga bahasa Arab. Al-Quran turun juga pakai bahasa. Apakah Fulan bin Fulan orang Arab itu dengan saya mana yang lebih afdol? Oh, yang paling afdol kalau pribadi-pribadi adalah yang paling baik. Sekarang poin yang terakhir. Cucu Rasulullah SAW, dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita itu disuruh menghormati cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merendahkan mereka. Tapi kalau mereka mengajak kepada kesesatan, apakah kita ikuti? Enggak. Kalau mereka fasik, apakah mereka kita ikuti? Enggak. Apakah kalau mereka melakukan kesesatan, kita nggak boleh membantahnya gara-gara dia keturunan Nabi? Apakah kalau dia melakukan kefasikan, keturunan Nabi melakukan kefasikan, kebejatan dengan orang yang bukan keturunan siapa-siapa, dia bertakwa kepada Allah, mana yang lebih afdal? Nah, itulah kadang-kadang kita keturunan Nabi itu lebih afdal. Hatta ahli maksiat, hatta ini lebih afdal. Oke, yang paling afdal di sisi Allah siapa? Yang paling kalau bicara secara umum mereka lebih afdal, tapi bicara secara khusus dia fasik misalnya, menjual agamanya demi dapat uang misalnya. Yang satu zuhud, berjuang menegakkan kalimat Allah, mana yang lebih afdal? Yang tadi, yang zuhud, berjuang dengan. Tapi kalau bicara pribadi-pribadi, kalau bicara secara umum, keturunan Nabi SAW lebih afdal. Harus dihormati. Harus apa? Dihormati. Maka selama dia bukan orang fasik yang terang-terangan fasiknya. Kalau sudah fasik, terang-terangan fasiknya, nggak boleh. Hati-hati. Mengajak kepada kesesatan, terang-terangan kepada kemusyrikan, ya hati-hati. Tapi kan tetap dia itu turunannya Nabi. Iya, tapi dia fasik. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu, lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak bisa membuat apa? Membuat cepat. Ini harus dipahami. Nah, jelas ya tentang masalah dzurriyyah Nabi SAW, habaib dan lain sebagainya. Keturunannya masih ada sampai sekarang. Keturunan Hasan, keturunan Husain, dia lebih diutamakan. Dari Bani Hashim ini juga bertingkat-tingkat. Banyak yang lebih mencintai, bukan berarti yang lain nggak dicintai. Lebih mencintai keturunan Al-Hasan dan Al-Husain. Kenapa? Karena ibu mereka siapa? Ibu mereka adalah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan sepanjang masa para ulama-ulama kita menghormati anak turunnya Al-Hasan dan juga ahlul bait yang lain. Seperti keturunannya Al-Abbas, keturunannya Ja'far, Al-Abbas, Ja'far, itu semua juga dihormati oleh para ulama dan kaum muslimin. Jadi kita nggak boleh merendahkan. Ah, keturunan Nabi, aku ya keturunan Nabi, Nabi Adam. Itu kan celotehan orang-orang yang hasad. Celotehan orang-orang yang hasad. Nasab itu kita bisa milih nggak? Nggak bisa. Kalau kita nggak bisa milih nasab kita, begitu juga mereka yang keturunan Nabi SAW nggak bisa memilih nasab. Ketika kita merendahkan mereka karena nasabnya, berarti kita merendahkan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Makanya nggak boleh kita merendahkan nasabnya orang. Kenapa? Nasab itu bukan hasil upaya mereka. Itu murni apa? Pilihan Allah. Maka orang yang membanggakan nasab itu bodoh. Dia membanggakan apa yang itu merupakan bukan hasil dari upaya dia. Itu murni pilihan siapa? Allah. Maka al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasabnya, membanggakan nasab dan merendahkan nasab orang lain itu termasuk akhlak jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia membanggakan sesuatu yang bukan hasil upaya dia, bukan hasil upaya dia. Ini selalu kita apa? Kita landaskan keterangan-keterangan ini untuk membangun pemikiran kita tentang masalah nasab dan menghormati keluarga Nabi SAW. Ada orang yang mengatakan ini rasis,
kemudian eh, tidak mau apa orang Indonesia ini orang Arab pulang saja sana ke mana Arab ini orang Indonesia ini bukan orang Arab ini nggak perlu kita kita ikut-ikut hal-hal seperti itu. Karena orang Arab tinggal di sini, orang Cina tinggal di sini. Orang ini buminya siapa? Buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bangsa Cina, ada bangsa mana tinggal di sini sudah menjadi warga negara Indonesia. Suruh pulang ke sana. Rumahnya di sini kok disuruh pulang. Karena mereka terganggu. Mereka terganggu. Apa terganggunya? Pamornya hilang. Dakwah dia untuk kesesatan menjadi tidak laku. Dakwah kejawennya tidak laku. Karena dakwah kejawennya nggak laku, nggak ada yang undang, nggak dapat apa? Berkuah. Inilah yang menyebabkan mereka terus buat apa? Ayo usir. Ini nggak akan laku seperti itu. Nggak akan laku. Itu dia membuat seperti itu ya juga supaya dia terkenal. Orang harus kita usir semuanya. Kita usir orang Arab pulang ke Arab sana. Itu dia ngomong begitu untuk dapat apa? Dapat uang, dapat viral. Supaya dia setelahnya namanya dikenal. Makanya orang dulu mengatakan kalau pengen terkenal, kencingi sumur Zam-Zam. Kalau pengen terkenal, kencingi sumur. Dulu sumur Zam-Zam terbuka. Kalau pengen terkenal, kencingi di situnya. Nanti kau pasti akan namamu dikenal dalam sejarah. Fulan bin Fulan yang pernah kencing di sumur Zam-Zam terus dipukuli mati kan begitu kan. Yang penting kan terkenal, dapat apa? Yang diinginkan terkenal. Baik. Bismillah. Nama dan nasab Rasul SAW. Beliau namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Nah, hampir semua yang menyebutkan nama Muhammad selalu disebut Nabi atau Rasul. Tidak disebut namanya Muhammad saja, kecuali di satu tempat, yaitu di surat Muhammad. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Hanya satu tempat inilah kata-kata Muhammad disebut tanpa menyebut Rasul atau tanpa menyebut Nabi. Wailah di ayat-ayat yang lain disebutkan Muhammadun Rasulullah. Disebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan kalau memanggil Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla kalau memanggil nabinya, itu memanggil dengan menyebutkan namanya. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas. Wahai Musa, qala ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaik. Ibrahim kekasihnya dipanggil dengan namanya, ya Ibrahimu. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Ibrahim. Isa bin Maryam dipanggilnya Pak, ya Isa bin Maryam, dzkur ni'mati 'alaika. Langsung disebut namanya. Kemudian Nabi siapa lagi? Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud. Ya, kemudian semua nabi yang dipanggil dalam Al-Qur'an langsung disebut namanya, kecuali Rasulullah SAW. Allah menghormati Nabi kita Muhammad SAW dengan kalau memanggil tidak memanggil dengan namanya di Al-Qur'an. Ya ayyuhar rasul, wahai apa? Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Bukan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi. Surat Al-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Surat Al-Ahzab lagi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya. Akhir surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Semua memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran menggunakan apa? Ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar. Enggak langsung ya, langsung tapi ya ayyuha ditambahin. Sebagai penghormatan khusus
Allah Azza wa Jalla kepada nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntungnya kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman sayangnya kalau disebut nama Nabi pada nggak bersolawat. Ya, ini kan kita udah sampaikan di pertemuan yang lalu. Kita udah bikin kesepakatan, perjanjian ini. Ketika disebut nama Nabi langsung kita mengucapkan apa? Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Qala al-bakhilu, Nabi bersabda, al-bakhilu, orang pelit itu. Man dzukirtu indahu falam yusolli alaihi. Sak pelit-pelitnya orang itu. Yang namaku disebut di depannya nggak mau bersolawat. Ya, sepelit sekali. Bahkan bisa menyebabkan kita dijauhkan dari rahmat Allah. Bisa menyebabkan kita terhina dan bisa kita mendapatkan adab. Di mana Nabi SAW suatu hari naik ke mimbar, beliau itu berkata amin, amin, dan amin. Itu pernah mendengar hadis itu. Ketika itu biasanya hadis ini disampaikan untuk ketika mau masuk bulan Ramadan yang gitu. Di antara sahabat menanyakan kenapa Rasulullah SAW amin, amin, amin. Bilang Jibril mendatangiku mengatakan 3 hal doa diamini oleh Nabi SAW. Yang doa Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mustajab nggak? Mustajab. Di antara doanya adalah rohiman. Terhinalah seseorang. Dalam riwayat lain, dan dijauhkan dari rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Siapa itu? Man dzukir ta'indahu falam yusolli alaik. Yang namamu disebut di depannya tidak mau sholawat kepadamu. Kemudian Nabi SAW menjawab apa? Jadi didoakan oleh Jibril orang yang nggak mau bersolawat ketika namanya disebutkan. Maka ini kan hari Jumat, diperintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi di hari Jumat. Maka kita harus apa? Memperhatikan ya, bersolawat kepada Rasulullah. Namanya beliau adalah Ahmad Al-Mahi Al-Hashir Al-Aqib Al-Ra'uf Ar-Rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qulu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Qala liya khamsatu asma, ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Al-Mahi alladhi yamhullahu bi al-kufr. Wa ana al-hashiru alladhi yuhsyaru an-nas ala qadami wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu nabi. Aku memiliki 5 nama, yakni Muhammad, Ahmad, ya, namanya Ahmad. Juga namanya Muhammad. Namanya Al-Mahi, yang menghapus. Kenapa? Karena Allah menghapus kekafiran dengan mengutusku. Anal Hashir, aku adalah Hashir yang mengumpul karena seluruh manusia dikumpulkan untukku di hari kiamat. Qala wa anal Aqib, aku adalah Aqib yang terakhir. Maksudnya apa? Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada orang ngaku nabi, dia keluar dari Islam, batal imannya. Ya, batal imannya. Sekarang banyak nggak yang ngaku nabi? Banyak. Kalau di Indonesia ini kan lengkap. Ngaku nabi ada. Ngaku jadi malaikat Jibril juga ada. Dan hebatnya polisinya Indonesia itu, selain memenjarakan koruptor, memenjarakan penjahat, nabi juga dipenjara, malaikat Jibrilnya juga hebat betul ini ya. Ulama juga sebagian dipenjara juga. Beliau Nabi SAW menamai dirinya dengan nama lain, di antaranya ana Muhammadun wa Ahmadun wal Muqaffi wal Hashir Nabi Utama Nabi Allah. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Muqaffi. Muqaffi artinya Nabi terakhir. Wal Hashir, Nabi yang dikumpulkan umat di akhir kiamat untuknya. Wa Nabi Taubah, Nabi Taubat. Wa Nabiur Rahmah, dan Nabi Rahmat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian heran, kagum, bagaimana Allah menghindarkanku dari celaan-celaan orang-orang Quraisy. Dan justru Allah melaknat mereka. Mereka mencela dan mengutukku dengan sebutan muzammamun. Padahal aku adalah Muhammad. Ya, ini muzamman, salah yang betul muzammam. Muzammam. Muhammad itu terpuji. Lawan kata bahasanya Muhammad adalah
Mudammam. Kenapa ada sebutan mudammam ini? Abu Lahab itu kan namanya disebut di Al-Quran, betul nggak? Tabbat yada Abi Lahabin Utab. Marah dia. Yang lebih marah lagi istrinya. Istrinya kesebut juga. Wa mra'atuhu. Istrinya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil ini marah. Namanya disebut-sebut. Ya, padahal nggak disebut namanya. Cuma sebut apa? Istrinya Abu Lahab. Ya dia buat apa? Mudammamun abaina. Wa amruhu asaina. Mudammamun abaina. Kami tolak tuh si mudammam. Kata Nabi SAW. Lihatlah. Bagaimana Allah memalingkan celaan orang Quraisy kepadaku. Mereka manggil saya mudammam. Padahal saya adalah siapa? Muhammad. Muhammad. Mereka memanggilku mudammam. Padahal aku adalah Muhammad. Karena nasab beliau SAW, beliau bersabda, Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Dan memilih Quraisy dari Kinanah. Dan memilih Bani Hashim dari Quraisy. Serta memilihku dari Bani Hashim. Lihat kata-katanya. Allah memilih. Jadi beliau itu dipilih. Ya, makanya salah satu julukan beliau adalah Al-Mustafa, yang dipilih. Yang dipilih itu bukan cuma beliau saja, tapi dipilih dari nasab-nasabnya juga nasab-nasab pilihan. Berarti bukan karena orang Arab itu bejat, tapi memang apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih siapa? Dari anak-anak keturunannya Nabi Ismail, yang dipilih adalah siapa? Kinana. Dari anak turunnya Kinana, yang dipilih adalah bangsa Quraisy. Dari anak bangsanya Quraisy ini yang dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim ini kan banyak, yang dipilih adalah Muhammad Sallallahu Alaihi. Beliau pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Yang terakhir larangan menggunakan gelar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan gelar tapi lakop. Bukan lakop apa? Kunyah. Ya, kunyah. Gelar itu yang dimaksud sini adalah kunyah, bukan lakop. Faqala Rasulullah SAW, tasammu bismi wala takannau bikunyati fa inna ma naqasimun aqsim bainakum. Janganlah silahkan kalian menggunakan namaku. Pakailah namaku dan jangan menggunakan lakop kunyahku. Kunyah beliau siapa? Abul Qasim. Abul Qasim. Jangan kita menamai anak kita Al Qasim, kemudian kita membuat julukan diri kita siapa? Abul Qasim, nggak boleh. Kita boleh pakai namanya Ahmad, Muhammad, Al-Muqaffi, Al-Aqib, Al-Hashir. Tapi nggak boleh pakai Abul Qasim. Nah, orang punya nama kasih nama Ahmad atau Muhammad, boleh. Nah, apakah lebih afdol namanya Muhammad? Wah, kalau lebih afdol namanya Muhammad, anak-anak semua dinamai siapa? Muhammad semua. Ini Muhammad siapa? Bingung. Baik. Sebenarnya ada pertanyaan?